Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya pembiasaannya. Yang pertama yaitu membaca Asmaul Husna dulu. Silakan. Silakan kalian membacakan surat Al-Kautsar. Ya, silakan. Mudah-mudahan apa yang barusan kalian baca mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, sebelum pembelajaran mulai, Ibu akan absen terlebih dahulu. Ini dilihat dari agenda kelas, hanya 2 orang yang tidak hadir, yaitu Rizky sama Ferry Majid. Alasannya? Sakit. Ya, kita doakan ya, mudah-mudahan beliau yang sedang sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan kembali sehingga bisa berkumpul kembali bersama kita di sini. Amin. Ya. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan membahas tentang iman kepada Allah dan Al-Asmaul Husna. Namun pada pertemuan pertama ini, Ibu hanya akan membahas tentang beriman kepada Allah. Baiklah, sebelum ke pembelajarannya, Ibu akan baca dulu tujuan pembelajaran hari ini, ya. Jadi mudah-mudahan tujuan ini tercapai oleh kita semua, ya. Coba bacakan satu alifia. Nomor 1, tujuannya apa? Peserta didik mampu memahami makna iman, baik menurut bahasa maupun istilah dengan benar. Ya, betul. Kedua, coba Aldi. Peserta didik mampu memahami makna iman kepada Allah SWT dengan benar. Yang ketiga, coba Desepa bacakan. Peserta didik mampu membacakan dalil nakli tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, yakni surat An-Nisa ayat 136. Ya, betul ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah 1, peserta didik mampu memahami makna iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Kedua, peserta didik mampu memahami makna iman kepada Allah dengan benar. Dan terakhir, peserta didik mampu membacakan dalil nakli tentang iman kepada Allah dengan benar, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 136. Nah, pertemuan pertama ini Ibu hanya akan membahas tentang beriman kepada Allah. Coba ada yang tahu di antara kalian apa arti daripada iman? Ya, Sahil, silakan. Percaya, betul. Ada lagi? Saya Bu. Ya, yakin, betul ya. Jadi iman menurut bahasa itu benar percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah ada yang tahu? Saya Bu. Ya, Risma. Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan,
memperhatikan dan mengamalkan dengan sebuah. Iya, tepuk tangan buat iman menurut istilah itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Ya, itu pengertian daripada iman baik menurut bahasa maupun istilah. Nah, berarti kalau iman kepada Allah itu apa? Coba ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Nini. Iman kepada Allah artinya percaya atau yakin adanya Allah. Iya, betul ya, percaya atau yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian yakin percaya bahwa Allah itu ada? Karena ada ciptaannya. Betul, karena ada ciptaannya. Contohnya seperti apa? Alam semesta. Alam semesta seperti pohon. Apa lagi? Gunung. Apa lagi? Hewan. Betul ya. Nah, itu semua ciptaan Allah ya. Berarti sekarang kita sudah yakin ya, sudah percaya bahwa Allah itu memang ada ya, karena ada ciptaannya. Ya, tanamkan dalam diri kalian, dalam hati kalian bahwa Allah itu benar-benar ada. Kita harus yakin, harus percaya bahwa Allah itu ada. Jangan percaya kepada selain Allah ya, karena itu disebut dengan apa? Musyrik, betul ya. Nauzubillahimin dzalik. Kita sampai terjerumus ke dalam kemusyrikan. Nauzubillahimin dzalik ya. Nah, itu pengertian iman menurut bahasa maupun istilah dan pengertian iman kepada Allah. Berkaitan dengan pembelajaran minggu yang lalu, coba iman kepada Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Ke-1, betul ya, yaitu iman kepada Allah. Ada berapa jumlah rukun iman? Ada 6. 1, Iman kepada Allah. 2, Iman kepada malaikat. 3, Iman kepada kitab. 4, Iman kepada Rasul. 5, Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada kabar dan qadar. Betul ya. Jadi ada 6. 1 iman kepada Allah, pada malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir atau hari kiamat, qada dan qadar. Jadi iman kepada Allah itu adalah rukun iman yang pertama, yang ke-1. Selanjutnya ada dalil nakli ya, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 136. Baca bersama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Coba bacakan artinya, Nindi. Kelihatan nggak? Silakan dibaca. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, itu ya arti daripada Quran surat An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah ya. Jadi janganlah kita beriman kepada selain Allah atau percaya kepada selain Allah ya. Dan kepada kitab suci umat Islam itu Al-Quran, kitab Al-Quran ya, karena itu sebagai pedoman hidup umat Islam ya, Al-Quran itu. Terus barang siapa yang ingkar kepada
pengertian daripada Quran surat An-Nisa ayat 130. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang hikmahnya. Hikmah beriman kepada Allah. Yang pertama lahirnya potensi tauhid. Ya, tauhid itu apa? Ya, kita kepercayaan hanya kepada Allah. Itu yang disebut dengan tauhid. Terus melahirkan sikap baik sangka atau apa baik sangka itu nudon ya, tabah atau sabar dan tawakal. Itu yang kedua. Yang ketiga, terhindar dari akhlak tercela dan kemusyrikan sesuai tadi arti daripada iman kepada Allah ya. Nah, itu hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan alhamdulillah pembelajaran sudah selesai, akan Ibu simpulkan ya. Ya, silakan di antara kalian ada yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, silakan ya. Bagaimana agar kita selalu dekat dengan Allah? Bagaimana agar kita selalu dekat dengan Allah? Bagus, pertanyaan yang bagus ya. Nah, coba sebelum Ibu jawab, ada yang bisa menjawabnya terlebih dahulu? Saya Bu, Ya, Nanda boleh? rajin sholat, rajin mengaji, dan taat kepada orang tua. Iya, betul. Itu salah satu caranya ya, dengan rajin apa? Rajin apa? Rajin sholat, rajin mengaji, dan taat kepada orang tua. Insya Allah ya, kalau kita setiap hari selalu mengerjakan sholat, selalu mengaji ya, taat kepada orang tua, sesama teman atau semuanya ya, kita baik, dan insya Allah kita akan selalu dekat dengan Allah. Apakah kalian pernah merasa kalian sedang rajin ibadah? Pernah? Pernah ya. Nah, itu tandanya kalian sedang dekat dengan Allah ya. Makanya silakan kalian selalu taat beribadah atau bertakwa kepada Allah ya. Apa arti daripada takwa itu? Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu ya. Betul. Udah paham ya? Ya, terima kasih ya. Baiklah, Anda sudah pembelajaran ini ya, sudah selesai. Terus Ibu akan memberikan tugas yaitu silakan kalian menghafalkan Quran surat An-Nisa ayat 136 atau tadi Quran surat yang berkaitan dengan iman kepada Allah. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit ya. Kalian hafalkan, nanti kalian mendemonstrasikan ke depan seorang-seorang untuk membacakan Quran surat An-Nisa ayat 136. Ya, sudah waktunya habis ya. Sudah kalian hafal? Alhamdulillah ya. Untuk perwakilan silakan Nindi. Pertama untuk membacakan Quran surat An-Nisa ayat 136 ke depan. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sadaqallahul azim. Ya, tepuk tangan buat Nindi. Ya, selanjutnya silakan Dian untuk membacakan surat An-Nisa. Silakan ke depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa ma yakfuru billahi wa malaikatihi wal waladihi wa rasulihi wal yawmil akhir
qul dolalan ba'idan. Aji. Ya, tepuk tangan buat Dian. Ya. Alhamdulillah ya, kalian sudah mendemonstrasikan bacaan Quran surat An-Nisa ayat 136. Namun sedikit koreksi ya, kalian sudah bagus ya, membacanya sudah lantang, cuma dalam tajwid ya. Kalian harus memperhatikan ilmu tajwidnya ya. Yang harus dibaca panjang, ya harus dibaca panjang ya. Nanti insya Allah kita kedepannya akan belajar tentang tajwid ya. Sudah membacakan Quran surat An-Nisa ayat 130. Walaupun ibu memberikan waktu hanya 5 menit ya, tapi alhamdulillah hasil jerih payah kalian luar biasa. Ibu berikan kesimpulan dari materi yang barusan ibu terangkan kepada kalian. Kesimpulan yang pertama tadi, iman menurut bahasa yaitu percaya atau yakin ya. Sedangkan menurut istilah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Itu yang kedua. Ketiga, iman meliputi pertama keyakinan hati, pernyataan lisan, dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang ketiga. Keempat, dalil nakli yaitu Quran surat An-Nisa ayat 136 ya, yang sudah kalian tadi bacakan, hafalkan. Nah itu ya hikmah beriman kepada Allah ya. Kalian paham? Paham. Kalian sekarang sudah yakin, percaya bahwa Allah itu ada? Alhamdulillah ya, yakin, percaya. Terus kalian sudah hafal dalil naklinya? Sudah. Alhamdulillah, berarti tujuan pembelajaran hari ini kita tercapai ya. Nah, silakan kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu saja untuk pembelajaran hari ini, supaya pembelajaran kita mendapatkan